Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Vida. Di sini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, langsung aja ya. Apa sih pecahan senilai? Nah, sebelum ke pecahan senilai, pasti kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Baik, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini kakak punya sebuah lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama di sini nilainya adalah setengah. 1 dari 2 bagian. Kemudian yang kedua, di sini saya bagi menjadi 4 bagian sehingga bisa dituliskan menjadi 2/4 bagian. Nah, begitu juga dengan yang ketiga ini. Saya membagi lingkaran ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian. Nah, karena yang saya arsir bagian sini berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3/6 bagian. Nah, begitu juga dengan contoh ini. Kakak membagi lingkaran ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8, tapi yang kakak arsir adalah 1, 2, 3, 4. 4/8 bagian. Begitu juga dengan contoh yang ini adik-adik. Kakak membaginya lagi menjadi 12 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lah, karena kakak mengarsir bagian ini sehingga bagiannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/12 bagian. Nah, kalau kalian perhatikan ya adik-adik ya. Loh, kok sama ya? Kok sama ya? Ini sama separuhnya. Ini juga separuh lingkaran. Ini juga. Ini juga. Dan ini juga. Berarti setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 mempunyai nilai yang sama. Tadi definisinya adalah pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, kira-kira kok bisa seperti itu ya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Penjelasannya ada di bawah ya. Nah, untuk mengetahui hubungan pecahan-pecahan yang senilai, perhatikan uraian berikut. Nah, di sini tadi sama-sama nilainya setengah ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan setengah tadi saya kalikan dengan 2. Pembilangnya kali 2, penyebutnya 2. Sehingga 1 kali 2, 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 2/4. Yang kedua, kakak kalikan setengah ini dengan 3. Sama-sama dikalikan 3. Baik pembilang maupun penyebutnya. Menghasilkan 3/6. Kemudian yang setengah ini kakak kalikan lagi dengan bilangan yang sama. Kakak ngambil bilangan 4. Nah, 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 4 adalah 8. Kemudian bilangan yang setengah ini juga kakak kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 6. 1 kali 6 adalah 6, 2 kali 6 adalah 12. Nah, kalau kita perhatikan antara setengah 2/4, setengah 3/6, setengah di sini 4/8, di sini setengah 6/12, bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi ini nilainya sama jika dikalikan dengan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Apakah hanya dikalikan? Yuk kita lihat contoh berikutnya ya, penjelasan berikutnya.
Nah, kalau tadi dikali, sekarang dibagi adik-adik ya. Saya tulis di sini yang 2/4, 3/6, 4/8, 6/12. Kakak bagi, kalau yang 2/4 biar sederhana, saya bagi 2. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Hasilnya setengah. Begitu juga yang 3/6. 3/6 itu kakak bagi dengan angka 3. 2 bagi 3, 6 bagi 3. Hasilnya juga setengah. Kemudian 4/8 kakak bagi juga dengan bilangan yang sama. Kakak bagi dengan angka 4. Hasilnya adalah setengah. 6/12 kakak bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 6. 6 bagi 6, 12 bagi 6. Hasilnya adalah setengah. Nah, coba adik perhatikan di sini. 2/4 menjadi setengah, 3/6 menjadi setengah, 4/8 menjadi setengah, 6/12 juga menjadi setengah. Apa yang dapat kita simpulkan dari membagi dengan bilangan yang sama tadi? Nah, ternyata dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan yang senilai dapat juga diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi, intinya yang namanya pecahan senilai itu bisa dicari atau diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan yang sama. Nah, samakan setengah, ini juga setengah. Ini 2/4 sampai 6/12, ini juga sama. Sudah tahu kan apakah hubungan pecahan-pecahan senilai yang kakak contohkan? Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah untuk menentukan pecahan senilai dengan pecahan A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan 0, dapat digunakan sifat berikut. A per B ini berisi bilangan ya adik-adik, sama dengan A kali M dibagi B kali M. Atau A per B itu bisa dicari pecahan senilainya dengan cara A bagi M per B bagi M. Lah M-nya itu apa sih? Lah coba kalian perhatikan, sama kan? Nah, coba ini perhatikan. Sini 2, 2, ini 2, 2, 3, 3, di sini juga 3, 3, 4, sini juga 4, 6 juga 6. Nilainya sama. Bagaimana adik-adik semua? Bisa dipahami bukan? Nah, demikian penjelasan tentang pecahan senilai. Semoga bisa dipahami. Next kita belajar mencari pecahan senilai di contoh soal berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.